Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bu. Bagaimana kabarnya Ibu sendiri? Alhamdulillah, kabar baik. Saya senang mendengarnya. Tapi akhir-akhir ini saya melihat bahwa Pak Rohman tidak bersemangat dan biasanya sering merenung sendiri. Kalau boleh tahu, mungkin ada masalah. Iya, Bu. Itulah yang menjadi ganjalan hati saya, Bu. Akhir-akhir ini saya kurang bagaimana istilahnya, Ibu, yo. Kadang merasa emosional saya itu merasa cepat marah begitu, Bu. Baru yang membuat itu emosional sudah marah, ada siswa memang yang membuat saya marah seperti ini, rasa kesal dan sebagainya, Bu. Sebenarnya saya mau bercerita sama Ibu, kira-kira bisa atau tidak ya kalau saya menceritakan apa yang saya alami ini, Bu? Ya, Pak Rohman tidak perlu sungkan. Kalau toh Pak Rohman ingin cerita, saya siap mendengarnya. Dan kira-kira ketika Pak Rohman cerita kepada saya, apa harapan dari Pak Rohman menceritakan hal ini? Iya, Bu, saya ini ingin bercerita. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Nova yang sudah mau mendengarkan cerita saya. Jadi saya ingin harapkan dari cerita ini nanti setelah ini saya merasa istilahnya senang, Bu, ya. Ada solusi mungkin dari permasalahan yang saya hadapi ini. Ya, syukurlah. Semoga dengan Pak Rohman mau menceritakan permasalahan yang dialami akan bisa mendapatkan pemecahannya. Dan kalau boleh tahu, masalah apa yang Pak Rohman hadapi dan alami saat ini? Iya, Bu, begini. Setiap saya bertugas untuk melaksanakan sebagai guru piket di hari Sabtu, Bu. Di situ ada timbul permasalahan yang membuat kadang saya itu menjadi emosional begitu, Ibu. Ada menghadapi siswa, pasti ada siswa yang terlambat datang ke sekolah. Nah, itu yang saya alami itu, Ibu. Siswa tersebut itu yang sering terlambat itu ada dua, ada si Made dengan Adi. Itu memang yang hampir setiap saya piket pasti itu anak itu terlambat, Bu. Oh, begitu. Jadi memang dalam menghadapi anak-anak, memang apalagi yang terlambat, memang akan membuat kita emosi, kita marah, dan membuat kita tidak nyaman. Kita sering berpikir mungkin apakah memang biar sudah dipanggil, tetapi tetap saja dia berbuat seperti terlambat. Menurut Pak Rohman, bagaimana tanggapan atau apa yang dirasakan oleh Pak Rohman? Apa yang telah dilakukan oleh Pak Rohman? Oke. Kalau saya yang telah melakukan, Ibu, biasanya saya itu memanggil itu anak. Saya dengan pendekatan, saya biasa kalau saya memberi apel pagi kan saya data dulu, Ibu, kan. Itu data. Nah, yang terjadi itu, Bu, itu anak itu
Yang terlambat ya itu juga. Kayak minggu ini terlambat, saya tulis di buku piket atas nama siapa. Nah, si Made sama Adi itu selalu muncul di buku piket tersebut. Nah, seperti ini juga Ibu, kasus-kasus yang saya alami ini juga ternyata ini anak juga menurut laporan dari guru-guru, ini anak juga terlambat juga di hari-hari yang lain. Jadi bukan cuma di hari Sabtu, Bu. Oh begitu. Berarti guru lain juga merasakan apa yang Pak Rohman rasakan. Iya, Bu. Guru-guru lain seperti itu. Ya, berarti apakah Pak Rohman sudah bercerita atau melaporkan ini juga kasus ini kepada mungkin guru BK atau wali kelasnya? Baik, Bu. Untuk kasus yang permasalahan siswa terlambat ini, kebetulan saya belum bercerita ke guru BK, Bu. Kalau untuk ke wali kelas, saya sudah menceritakan dan saya memberikan laporan. Kebetulan untuk si Made itu ada di posisi kelas 7. Kalau si kelas 7A, kalau si Adi itu ada dia di kelas 8A, Ibu. Saya sudah melaporkan ke wali kelasnya. Kalau untuk guru BK belum. Menurut menurut tanggapan wali kelasnya bagaimana? Ya. Menurut tanggapan wali kelas, Bu, mereka juga akan menindaki, maksudnya akan menindaki anak tersebut. Kenapa permasalahannya ini sering terlambat itu, Bu? Oh begitu. Jadi berarti hampir semua guru-guru merasakan yang Pak Rohman rasakan. Benar, Bu. Jadi apa langkah atau rencana menyikapi murid yang terlambat menurut Pak Rohman? Ya. Rencana saya, Bu, saya ingin membuat anak tersebut supaya tidak terlambat lagi. Jadi saya akan berencana akan satu, yang pertama itu adalah melaporkan dulu data tersebut ke wali kelas kembali. Kemudian saya akan melaporkan ke guru bagian BK. Karena setelah saya pelajari Ibu, mungkin ini anak ini bukan cuma 1 atau 2 kali terlambat Ibu, tapi sering di hari Sabtu piket saya ini terlambat terus. Jadi mungkin kalau untuk saya sebagai guru, saya sudah menindaki, tapi toh kayaknya belum mempan. Buktinya itu anak masih sering terlambat, makanya saya akan rencana ke depan saya akan maksudnya di situ duduk bersama dengan wali kelasnya dan mungkin saya melibatkan dengan guru BK. Oh begitu. Berarti Pak Rohman akan membuat laporan atau segera melaporkan kepada wali kelas dan guru BK. Selain ke wali kelas dan guru BK, apakah masih ada tindakan yang perlu Bapak lakukan? Baik, Bu. Kebetulan saya nanti setelah koordinasi dulu dengan wali kelas dengan guru BK, saya akan merencanakan yaitu kunjungan ke rumah orang tuanya dari siswa atas nama Made dengan Adi tersebut. Saya akan menceritakan bagaimana anak tersebut sering terlambat. Apakah nanti itu memang terlambat itu karena faktor apa? Karena kita belum tahu ya. Jadi rencananya ini selain dari melibatkan guru di sekolah tersebut, saya juga ingin mengunjungi ke rumah orang tuanya supaya orang tuanya itu tahu kalau si anak tersebut sering terlambat kalau pagi hari datang ke sekolah. Ya, memang luar biasa niat dan tindakan yang akan Pak Rohman lakukan. Mungkin
Ketika lapor ke wali kelas, guru BK sudah dilakukan, terus kunjungan kepada orang tua, apakah masih ada tindakan yang harus Pak Roman lakukan? Oke, baik Bu. Jadi tindakan saya yang saya lakukan tersebut itu masih ada Bu. Kira-kira saya akan terus koordinasi dengan guru-guru lain juga. Nanti setelah saya melapor ke orang tuanya, apakah itu anak itu maksudnya masih lambat lagi atau tidak, seperti itu Ibu. Supaya kedepannya itu anak juga kan istilahnya itu mungkin ini masih 1-2 hari masih terlambat, mungkin ke depan rencana selanjutnya yang strategi yang saya akan lakukan itu supaya meminimalisasi supaya anak itu jangan tiap hari terlambat begitu. Kira-kira seperti itu Ibu. Ya, memang sangat-sangat baik maksud dan rencana dari Pak Rohman. Memang sebagai guru kita menginginkan, kita mengharapkan bahwa anak itu tidak terlambat lagi. Dan apa yang menjadi keinginan dari Pak Rohman? Oke. Baik Bu, jadi Dari keinginan saya itu Ibu, saya ingin setelah nanti saya merencanakan akan ketemu sama diskusi dengan wali kelas, BK, melibatkan guru BK, bahkan saya nanti ingin rencana itu mengunjungi rumah orang tuanya supaya tahu yang saya inginkan, harapan saya itu Ibu, supaya anak tersebut itu maksudnya dia ada perubahan yang terjadi Ibu, kedepannya itu perubahan terjadi, mungkin dengan adanya wali kelas atau bimbingan dari guru BK, nanti dengan arahan orang tuanya di rumah, supaya itu anak tersebut akan mematuhi aturan tata tertib di sekolah, karena kebetulan di sekolah kami itu memang kalau jam 7.00 itu sudah dilonceng pagi Ibu. Jadi apalagi kalau hari Sabtu itu kebetulan saya piket, jam 7.00 dilonceng kita melaksanakan senam pagi bersama. Nah itu jadi harapan saya mudah-mudahan anak ini mau berubah. Begitu Ibu. Ya, alhamdulillah saya bangga sekali dengan niat Pak Rohman yang boleh melakukan segala rencana yang begitu luar biasa. Dan kira-kira apa komitmen yang harus Pak Rohman jalankan pada rencana itu? Ya, baik Bu, komitmen saya yang saya harus jalankan pada rencana saya ke depannya, itu seperti tadi itu saya jelaskan, saya akan berkolaborasi mungkin dengan wali kelas, mendiskusikan kejadian anak tersebut yang sering terlambat tadi itu, baru saya akan libatkan nanti guru BK sebagai bimbingan konseling, mungkin bisa memberikan arahan dari anak tersebut nanti supaya bagaimana perilakunya bisa berubah, kedisiplinannya bisa berubah, baru dilanjutkan lagi dengan rencana yaitu untuk orang tua. Maksud saya akan menemui orang tuanya supaya tahu kejadian apa yang di sekolah sebenarnya terjadi. Kalau anaknya itu sering bolos, kira-kira seperti itu. Bukan sering bolos, maksudnya sering terlambat datang ke sekolah. Ya, terima kasih niat baik dari Pak Rohman. Menurut Pak Rohman, apakah masih ada dukungan dari orang lain mungkin yang Pak Rohman butuhkan dalam mencapai penyelesaian kasus dari anak yang terlambat ini? Benar Bu, ketika kita
dihadapkan pada suatu masalah yang terjadi di sekolah itu, rasa emosional kita itu memang ada, tapi kita sebagai guru yang artinya dituntun, yang menuntun, kan jadi kita harus bisa bersikap, salah satunya mungkin menahan emosi tersebut kan. Jadi, dukungan itu perlu saya dapatkan, Ibu. Apa toh selama ini, setelah saya mempelajari kasus saya ini, pertama kan saya masih tindaki sendiri, 1 hari masih terlambat, Sabtu ke depannya terlambat, itu anak ternyata tidak ada perubahan. Jadi di sini dukungan saya itu sangat saya butuhkan adalah yang pertama tadi, mungkin salah satunya adalah dukungan dari kepala sekolah, Ibu. Karena Ibu kepala sekolah harus tahu setiap ada permasalahan kejadian terjadi di sekolah. Nah, selanjutnya lagi mungkin ada dukungan dari yaitu tadi dengan rekan sejawat, berkolaborasi dengan guru BK atau dengan wali kelasnya. Biar bagaimanapun wali kelas itu juga harus tahu kan kejadian permasalahan tiap hari di sekolah, supaya perwaliannya anak tersebut kira-kira ada mendapat kasus tidak dalam setiap hari itu. Jadi saya harus laporkan. Jadi di sini Ibu bisa tekankan saya sangat membutuhkan dukungan tadi dari kepala sekolah dengan rekan guru. Kira-kira seperti itu. Ya, semoga apa yang menjadi harapan boleh tercapai. Memang untuk menyelesaikan suatu permasalahan, terlebih kasus anak yang terlambat, itu kita tidak bisa menyelesaikan hanya satu pihak atau kita sendiri. Kita membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari wali kelas, dukungan dari BK, guru BK, bahkan guru-guru lainnya atau teman sejawat, dan mungkin dukungan orang tua juga sangat-sangat penting, sehingga anak ini boleh merasakan bahwa apa yang ia lakukan, dia sering terlambat setiap hari, itu tidak dia lakukan lagi. Karena mungkin setelah Pak Rohman melakukan kunjungan kepada orang tua, mungkin orang tua lebih ada perhatian, lebih mengingatkan kepada anak ini bahwa jangan lagi terlambat, harus cepat bangun dan cepat pergi ke sekolah supaya tidak terlambat. Benar itu Ibu. Di situ memang tadi seperti Ibu katakan tadi itu sangat bagus sekali, membuat saya lebih maksudnya mendalami dari permasalahan ini. Salah satunya adalah dukungan tadi, karena Ibu bilang dari orang tua. Nah, itu tadi yang penting, itu juga faktor yang mempengaruhi Ibu. Dukungan dari orang tua sangat penting, karena kalau setelah namanya murid Ibu ya, kalau kita di sekolah jam 7 sampai jam 2 kan, selebihnya itu kan sudah tanggung jawab orang tua. Jadi orang tua itu lebih leluasa untuk bisa mendidik anaknya tersebut, mungkin dengan dukungan orang tua itu, dengan nasihat orang tua, mungkin anak itu juga bisa kembali, maksudnya dia menyadari permasalahan yang sering terlambat itu apa kira-kira, dan nanti ada perubahan yang terjadi ke depannya, mudah-mudahan tidak akan terlambat lagi. Ya, syukur Pak Rohman boleh merasakan atau mendapatkan pemecahan dari permasalahan yang ada. Bagaimana perasaan Pak Rohman sekarang setelah bercerita kepada saya? Alhamdulillah Bu, perasaan saya setelah saya menceritakan semua permasalahan yang terjadi selama ini, memang saya itu sudah dari dulu kira-kira saya ini siapa yang ingin saya agak bercerita begitu. Memang sudah saya tampung permasalahan saya ini Ibu, tentang bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan tentang anak yang terlambat tersebut. Jadi dengan saya sudah bercerita ke Ibu sudah mendengarkan, sudah memberikan mungkin ada solusi yang terbaik. Alhamdulillah saya sekarang perasaan saya itu sudah merasa lebih tenang, lebih sreg, dan bisa menahan emosi saya, Ibu. Ya,
Baik, semoga apa yang menjadi harapan, rencana dari Pak Rohman boleh terlaksana. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Jadi lewat ini Ibu, jadi saya merasa terima kasih sekali kepada Ibu atas waktunya yang telah diberikan, atas solusinya yang telah Ibu dan Ibu sudah berbagi juga permasalahan saya ini bisa memberikan sebuah solusi. Jadi saya merasa terima kasih sekali Ibu, karena Ibu sudah mau mendengarkan cerita saya dan mendengarkan apa terjadi permasalahan saya. Baik, kalau Pak Rohman sudah merasa senang, saya juga terima kasih karena sudah bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan kalau tidak ada lagi hal yang mau disampaikan, saya akan akhiri, saya akan masuk di kelas, soalnya ada jam IPS, saya di kelas 9. Oke, baik Bu, terima kasih untuk waktunya Bu, dan selamat siang. Selamat siang Pak Rohman, sukses, semangat selalu. Siap Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.